Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Jadi cuaca yang mendung ini ya, sore hari yang mendung di kota Jakarta, tepatnya di stasiun Pasar Senen. Ya, semoga hujannya bermanfaat kali ini ya. Oke, dari stasiun Pasar Senen saya memulai perjalanan naik kereta api, salah satu bisa dibilang yang terjauh gitu ya. Kereta api Majapahit dari Pasar Senen ke Kota Malang ya, tapi via Semarang kemudian belok ke Solo, lanjut Madiun, Kertosono sampai dengan Semarang sampai dengan Malang. Oke, gimana kisah perjalanan kereta api Majapahit dengan kursi tegak 90 derajat selama lebih dari 13 jam perjalanan. Ya, gimana kisah perjalanan, yuk disaksikan aja. Jakarta itu terdapat dua stasiun besar yang jadi titik pemberangkatan utama kereta api jarak jauh ke berbagai kota di Pulau Jawa ya, khususnya di luar area Jabodetabek, yaitu stasiun Gambir yang terletak di dekat Monas dan juga stasiun Pasar Senen. Nah, untuk stasiun Gambir itu tentunya melayani perjalanan kereta api kelas menengah ke atas ya, dan kelas-kelas unggulan terutama. Sementara untuk stasiun Pasar Senen ini lebih dikenal untuk melayani perjalanan kereta kelas menengah ke bawah, dari kelas campuran sampai kelas ekonomi, kurang lebih seperti itu ya. Dan sebenarnya ada satu lagi titik pemberangkatan baru di stasiun Jakarta, di kota Jakarta ya, yaitu stasiun Jatinegara di wilayah Jakarta Timur. Tapi tidak semua kereta berhenti di situ ya. Setahu saya yang berhenti di situ tuh hanya Argo Parahyangan, satu perjalanan Argo Dwi Pangga dan Argo Sindoro kalau nggak salah, itu yang bisa naik dari stasiun Jatinegara ke arah timur atau keluar dari Jakarta. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan kereta api Majapahit ini karena kelas ekonomi, meskipun ekonomi komersil, jadi tetap dilayani di stasiun Pasar Senen. Oke, dan begini suasana langit Jakarta yang tadi sempat mendung banget. Ini kayaknya masih mendung tapi belum hujan juga. Teman-teman, berikut ini merupakan ruang tunggu ya yang ada di jalur 1, sebelah jalur 1 stasiun Pasar Senen. Dan ini sudah ber-AC sekarang ya. Kalau dulu kan ini terbuka gitu ya. Nah, ini sekarang ditutup dan ber-AC gitu. Jadi nyaman sih kalau di sini, dingin. Kalau di luar tadi kan gerah gitu ya hawanya, dan juga rame banget. Sumuk gitu, gerah ya, gitulah. Tapi ini kalau yang ini adem sih kalau di sini karena ber-AC, dan tuh kipasnya juga gede banget, guys. Ini penumpang kereta api Majapahitnya udah diperbolehkan masuk ya. Tuh. Oke, yuk kita masuk aja. Teman-teman, saat ini saya sudah berada dalam peron 1 stasiun Pasar Senen, di mana kereta api Majapahit ini nantinya diberangkatkan dari sini ya. Dan di sebelah sana di jalur 4 itu ada kereta api Senja Utama Jogja tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Dan ini Majapahitnya belum tersedia ya. Saya nggak tahu rangkaiannya datang dari mana, entah dari Cipinang atau saya nggak tahu rangkaian Majapahitnya datang dari mana, entah itu dari arah Cipinang atau dari arah Jakarta Kota atau Tanjung Priok, saya kurang tahu juga. Kita tunggu aja. menit. Kepada pelanggan kereta api Senja Utama Jogja, kami persilakan untuk segera masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 4. Bagi informasikan nomor lain tujuan akhir stasiun Cikarang Manggarai jalur 6, tujuan Cikarang jalur 6 yang Manggarai saat ini.
keberangkatannya pada pukul 19:02. Rangkaian kereta api Majapahit masuk di jalur 1 stasiun Pasar Senen, atau 18 menit belum keberangkatan ya. Dia datang dari arah Cipinang rupanya. Oke, kita masih tunggu proses langsirnya. Tunggu lokomotifnya dulu. Dan telah tersedia di jalur 1. Teman-teman, ini lokomotif dinas hari ini ya, kereta api Majapahit CC201 7701 depo lokomotif Sidotopo. CC201 paling tua, nomor 1 ya. Di stasiun Pasar Senen tersedia fasilitas refill air minum gratis ya di situ, di peron 1 dan peron 34 juga ada kalau nggak salah. Oke, ini kita langsung menuju ke dalam rangkaian keretanya. Oke, saya hari ini ada di ekonomi 8. Kita masuk aja ke sini. Iya. 8 nomor 20 ya. Jadi kita paling belakang. Ini nomor berapa ya? Dan ini merupakan rute pemberhentian ya kereta api Majapahit dari Pasar Senen. Nantinya berhenti di Bekasi, Karawang, Haurgelis, Cirebon, Perujakan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tawang, Solo, Jepres, Sragen, Wali, Kukun, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Ulingi, Kesamben, Kepanjen, Malang, Kota Lama, dan berakhir di stasiun Malang. Cukup panjang perjalanannya. Fasilitas kereta api Majapahit sendiri itu terdiri dari 8 kereta kelas ekonomi dengan kapasitas 80 tempat duduk dengan formasi 22 berhadapan-hadapan seperti ini ya. Sandarannya tegak 90 derajat. Kemudian di sini ada gantungan, kemudian ada power outlet, ada meja kecil, dan juga di sini juga ada gantungan lagi. Dan di sini juga ada tirai ya, gorden. Itu juga ada rak, dan AC-nya itu AC sentral, kurang lebih seperti itu sih. Teman-teman, tepat pada waktunya pukul 19:20 kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun tujuan akhirnya stasiun Malang. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga perjalanan kali ini lancar tanpa kendala, selamat sampai tujuan dan menyenangkan. Sekitar 880 km dalam waktu 14 jam 47 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen tepat pada pukul 19:20 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Malang pada pukul 10:07 menit dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Karawang, Haur Gelis, Cirebon Perujangan, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang Bagjatan, Solo Cepres, Seragen, Wali Gugun, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, Beligi, Kesamben, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan mengakhiri perjalanan di stasiun akhir Malang. Perjalanan kereta api Majapahit saat ini masuk di stasiun Bekasi. Pemberhentian pertamanya ini masuk di jalur 3 dengan Jalur untuk tujuan Manggarai ke Barasiaman 5153A, sinyal kors 95 diizinkan berangkat. Manggarai ke berikutan jalur 7, Manggarai Angke berikutan jalur 7. Oke teman-teman, ini udah jam 19:49 menit ya. Jadwal berangkatnya dari Bekasi itu harus 19:46 menit. Ini masih nunggu pergantian jalur ya. Memang Bekasi ini bottleneck sih arah timur. Karena dari arah Jatinegara sampai sini itu double track 4 jalur, dan di Bekasi ke arah timur itu 2 jalur. Jatinegara Pasar Senen Kampung Bandan, jalur 4 tujuan Pasar Senen. Jatinegara Pasar Senen Kampung Bandan, jalur 4. Kampung Bandan Pasar Senen jalur 4 tujuh barat Manggarai Angke berlawanan berikutan jalur 7. Kampung Bandan Manggarai berangkat terus berikutan 1 jalur 7 Manggarai berikutan
kereta api Majapahit saat ini masuk di stasiun Karawang. Stasiun Karawang ini stasiun pemberhentian kedua ya dari kereta api Majapahit setelah stasiun Bekasi. Dan di sini kita masuk di jalur 1 dan kita tiba di sini terlambat 9 menit ya. Harusnya 20.15 sudah masuk sini dan 20.24 diberangkatkan lagi. Dan kalau nggak salah disusul sih di sini. Ya. Kami mohon maaf keterlambatan tidak hanya para perjalanan Anda. Tersedia di jalur 1 kereta api Majapahit tujuan dari stasiun Malang. Teman, jadi kereta api Majapahit di stasiun Karawang ini rencananya kalau nggak salah tunggu disusul kereta api Sembrani ya dari Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi. Kita tunggu aja, berarti sama-sama telat nih dua kereta ini. Yang melintas langsung di stasiun Karawang jalur 2 itu adalah kereta api Sembrani dari Jakarta Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi lewat Semarang Tawang ya. Jadi kereta api Sembrani ini kalau nggak salah diberangkatkan dari Gambir 10 menit belakang kereta api Majapahit ya, itu pukul 19.30 menit, dan sukses menyusul kereta api Majapahit di stasiun Karawang yang berangkatnya lebih awal. Oke, kita ini tinggal tunggu aman satu petak di depan yaitu stasiun Kelari. Perjalanan kereta api Majapahit saat ini masuk di stasiun Haurgelis. Ini masuk di jalur 2 lurus, dan di sini stasiun Haurgelis itu kita masih mengalami keterlambatan ya. Dan stasiun Haurgelis ini masuk wilayah administratif Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, di mana stasiun Haurgelis ini berada di sebelah barat dari wilayah Kabupaten Indramayu. Kami persilakan Anda untuk segera turun. Sebelum turun periksa dan loading balik bangkuan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertular di dalam rangkaian kereta. Untuk akses pintu keluar dari sebelah kanan arah kedatangan kereta api. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Oke, kereta api apa sih ini? Majapahit ya. Telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan di jalur 4 masuknya ya. Dan ini kita masih dalam kondisi terlambat sampai sini ya. Awet juga keterlambatannya ya. Oke, ini kayaknya nggak lama di sini deh. Oke, perjalanan kereta api apa ini? Majapahit ya. Telah tiba dan berhenti di stasiun Tegal. Ini masuk di jalur 3 dan di sini kita berhenti cukup lama. Berangkat lagi 2348 ya, karena kita tunggu disusul kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya Pasar Turi. Oke, kita tunggu aja. Wow, sinyalnya langsung hijau guys, berarti udah dipepet dari tadi nih. Oke teman-teman, ini kita masih tunggu disusul kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Dari tadi belum kelihatan sinyalnya, padahal dari tadi udah hijau. Nah, entah kenapa sih. Dan juga ini kayaknya telatnya ngerembet ya semua ya. Dari mulai Majapahit sampai ke belakangnya itu terlambat semua kayaknya. Ya, dan di sini itu stasiun Tegal. Stasiun Tegal ini merupakan stasiun yang berada di wilayah administratif Kota Tegal, dan di stasiun Tegal ini juga ada percabangan ya di sebelah sana, sebelah selatan ya, di sebelah kiri
sana tuh ke arah selatan kayaknya, ke arah Cirebon, dimana nantinya ada 2 jalur ya. Untuk yang lurus itu nanti mengarah ke kota Cirebon, dan yang ke kiri itu Cabangan ke arah Purwokerto via Slawi. Ditunggu-tunggu melintas juga ya, kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi, dan ini dia melintas terlambat kurang lebih 10 menitan, jadi kita juga ikut terlambat lagi. Entah deh, kayaknya dari barat rata-rata telat semua ya, 10 menitan sejak Majapahit ke belakang tadi. Oke, kita tunggu. Aman, 1 petak di depan stasiun Larangan kalau nggak salah. Perjalanan kereta api Majapahit 123 dan berhenti di stasiun Pekalongan, masuk di jalur 3. Dan di sini kita memangkas waktu keterlambatan ya, dari yang awalnya sekitar 7 menitan jadi 2 menit kurang lebih. Oke, ini kayaknya langsung jalan lagi. Kalau udah selesai turun naik penumpang. Informasi yang baru saja yang telah tersedia di jalur 1 adalah rangkaian kereta api penumpang Majapahit KA216 yang dari stasiun Jakarta Pasar Senen dengan tujuan dari stasiun Malang. Beda jalur penumpang kereta api Majapahit dengan tujuan stasiun Solo Jebres, Sragen, Walikubur, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Lingi, Kesaben, Kepanjen, Malang Kota Lama, serta stasiun Malang Kota Baru. Ya, persilakan Anda untuk dapat masukin yang telah tersedia di jalur 1. Pemeriksaan dan pilih kembali dikasih tahu barang-barang Anda pastikan tidak ada yang tertinggal atau tentukan daerah stasiun Malang Negara. Dan tapi penumpang Majapahit yang tujuan dari stasiun Malang akan diberangkatkan kembali pada pukul 2:04. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Oke, perjalanan kereta api Majapahit saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Semarang Tawang, di mana ini merupakan stasiun induknya Daop 4
4 Semarang ya bisa dibilang ya. Dan di stasiun ini itu ya, kita yang tadinya awalnya telat-telat terus sampai di stasiun itu udah awal sekitar 3 menit tadi ya, 1:51 menit. Sekitar jadwalnya itu 1:54 menit. Artinya kita punya waktu tunggu bertambah 3 menit ya, dari aslinya 10 menit menunggu di sini, singgah di sini jadi kurang lebih 13 menit. Lama juga. Di atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pintu keluar stasiun Solo Jebres sebelah kanan arah kedatangan kereta. Persiapan Solo Jebres. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Jebres. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Perjalanan kereta api Majapahit saat ini sudah tiba dan berhenti stasiun Solo Jebres ya. Ini masuk di jalur 1 dan stasiun Solo Jebres di sini katanya kalau nggak salah harusnya kita disusul kereta api lainnya, tapi kita lihat aja. Oke, stasiun Solo Jebres ini tentunya berada di wilayah administratif Kota Surakarta ya, atau Kota Solo. Dimana di Kota Solo itu sendiri terdapat 3 stasiun ya yang aktif melayani naik turun penumpang, yaitu stasiun Solo Balapan yang melayani kelas menengah ke atas, kemudian stasiun Purwosari yang melayani kelas menengah ke bawah, dan juga stasiun Solo Jebres yang melayani kereta api yang mengarah ke Kota Semarang gitu ya. Tujuan Jakarta yang mengarah lewat Kota Semarang, yaitu kereta api Matarmaja, Berantas, Majapahit, dan Brawijaya. Kalau nggak salah itu aja sih. Barusan melintas langsung di jalur 2 stasiun Solo Jebres, itu kereta api Mutiara Selatan dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Jadi kita disusul ke kereta api Mutiara Selatan ya di stasiun Solo Jebres ini ya.
Oke. Oke, perjalanan kereta api Majapahit masuk stasiun Sragen, masuk di jalur 4. Perjalanan kereta api Majapahit saat ini sudah masuk di stasiun Malikukun ya. Langsung berangkat lagi guys. Majapahit saat ini sampai di stasiun Ngawi dan ini berhenti bentar doang langsung berangkat lagi. Parkirannya ramai juga di stasiun ya. Oke, ini udah terang guys. Oke. Perjalanan kereta api Majapahit saat ini masuk di stasiun Madiun ya. Di sini banyak banget yang turun. Masuk di jalur 1. Dan ini banyak banget yang turun. Teman-teman, jadi di sebelah stasiun Madiun ini itu ada pabrik PT Inka ya, di sana tuh bertembok itu. Oke, ini kayaknya langsung berangkat lagi deh.
tiba dan berhenti di stasiun Nganjuk. Ini masuk di jalur 4 dan kereta 8 ini setengahnya nggak dapat peronnya. Dan ternyata di sini masih ada yang naik aja ya. Kirain udah pada penumpang yang turun-turun aja. Ternyata masih banyak juga yang naik tuh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Majapahit akan segera tiba dan berhenti di stasiun Kartosuro. Oke, perjalanan kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Kertosono ya. Ini masuk di jalur 3 dan sekarang udah peron tinggi guys. Terakhir saya kesini itu bulan apa ya? Juli kalau nggak salah, itu belum peron tinggi. Dan di sini udah peron tinggi sekarang ya, jalur 2 dan 3-nya. Terima kasih atas kepercayaan Anda berlayar bersama dengan kereta. Perjalanan kereta api Majapahit saat ini udah sampai di stasiun Kediri. Ini masuk di jalur 1 ya, di stasiun Kediri ini. Majapahit saat ini tiba dan berhenti di stasiun Tulungagung. Dan ya, Tulungagung pagi ini mendung ya. Ya, semoga hujannya bermanfaat gitu. Oke, ini kita masih on time dan sedikit lagi kita semakin mendekati Malang. Kurang lebih 2 jam setengah perjalanan lagi. Kami hormati, sesaat lagi kereta api Majapahit akan segera tiba dan berhenti di stasiun Blitar. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang perjalanan kereta api Majapahit Express telah sampai di stasiun Blitar. Bagi para penumpang yang mengakhiri perjalanan stasiun Blitar sebelum tidak bisa kembali barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Pintu keluar kami informasikan di sebelah barat peron jalur 1. Bagi perjalanan kereta api Majapahit telah sampai di stasiun Blitar. Oke, perjalanan kereta api Majapahit saat ini sudah masuk di stasiun Blitar. Ini merupakan stasiun paling ujung di Daob 7 Madiun ya. Setelah ini kita akan masuk wilayah administratif Daob 8 Surabaya. Oke, ini nyampe Blitar mulai panas. Dan masih ada yang naik loh dari sini loh. Kayaknya pakai tarif khusus Blitar Malang ya.
8 menit kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Blitar menuju stasiun Malang ya, dan ya kurang lebih 2 jam perjalanan lagi kereta api Majapahit akan tiba di tujuan akhirnya stasiun Malang. Dan dari Blitar ini ternyata cukup masih ada yang naik gitu ya ke arah Malang. Sepertinya dengan menggunakan tarif khusus Blitar Malang tuh berapa ya? Kalau nggak salah 40.000 kan apa ya kalau nggak salah. Dan waktu tempuh perjalanan sekitar 2 jam. Ya, lumayan sih sebagai alternatif ketika kehabisan kereta lokal penantaran. Perjalanan kereta api Majapahit saat ini tiba dan berhenti di stasiun Kesamben. Ini masuk di jalur 3 dan sepur belok ya. Rencana kita tunggu bersilang dengan kereta api Penataran dan di Surabaya tujuan Blitar. Mohon maaf saya ralat ya, ini tadi bukan stasiun Kesamben tapi stasiun Lingi. Oke, untuk stasiun Lingi ini sepertinya masih masuk wilayah administratif Kabupaten Blitar ya, masih belum Malang. Masuk di jalur 2 itu kereta api Penataran ya, dari Surabaya tujuan Blitar. Dan ini setelah masuk Penataran, Majapahitnya persiapan. Perjalanan kereta api Majapahit saat ini tiba dan berhenti di stasiun Kesamben. Ini masuk di jalur 2 sepur belok lagi, dan rencana memang kalau nggak salah tunggu di Bersilang. Tapi saya lupa kereta apa. Kita lihat aja ya. Stasiun Kesamben ini kalau nggak salah masih masuk wilayah Blitar ya. Oke teman-teman, itu sinyal ke arah Blitar ya, udah diangkat tandanya ada kereta mau lewat.
barusan melintas langsung kereta api Kertanegara dari Malang tujuan Purwokerto via Yogyakarta, dan ini setelah ini tentunya kereta api Majapahitnya persiapan berangkat lagi. Kereta api Majapahit saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Kepanjen. Ini masuk di jalur 2 Sepur belok, dan sepertinya kita tunggu bersilang lagi. Oke, stasiun Kepanjen ini merupakan stasiun yang masuk wilayah administratif Kabupaten Malang ya.
masuk di jalur 1 kereta api Mataram Aceh dari Malang tujuan Jakarta Pasar Senen ya. Jadi kita bertemu sesama kereta Malang Jakartaan. Perjalanan kereta api Majapahit sudah diberangkatkan dari stasiun Kepanjen, dan artinya sesaat lagi kita akan mengakhiri perjalanan di Kota Malang, di stasiun Malang Kota Baru, dimana overall perjalanan kereta api Majapahit ini menyenangkan sih, menyenangkan. Banyak momen, ada beberapa momen juga seperti susul dan juga silang. Selain juga perjalanannya panjang banget ya, jadi kalau mau pas-pasan naik kereta bisa lah naik Majapahit ini. Cuma memang kursinya masih tegak 90 derajat ya, jadi memang kalau mau dibilang pegel sih pegel ya untuk perjalanan selama ya kurang lebih 14 jam setengah, hampir 15 jam lah ya dari Jakarta ke Malang. Tapi kalau buat saya sih fine-fine aja. Soal perjalanannya menyenangkan, memuaskan juga, secara fasilitas juga oke aja, kecuali kursinya tadi, dan juga AC-nya dingin banget tadi seharian semalaman itu. Jadi oke lah untuk di kereta 8 ini AC-nya dingin banget, beda sama kereta-kereta di depannya tadi kayak saya coba nggak terlalu dingin sih pas malam-malam. Colokan listrik juga berfungsi dengan baik, semua berfungsi dengan baik, dan ya mungkin kurang lebih seperti ini sih review keseluruhan dari perjalanan kereta api Majapahit. Tapi memang untuk soal harga juga kereta ini termasuk yang relatif mahal gitu ya untuk kelas ekonomi seperti ini gitu. Ya itu jadi pilihan, jadi bisa dijadikan pilihan masing-masing lah itu ya. Alhamdulillah perjalanan kereta api Majapahit sudah sampai di stasiun tujuan akhirnya stasiun Malang, dan alhamdulillah tiba dengan selamat tanpa kendala sedikit pun, dan overall perjalanannya menyenangkan sekali. Puas banget ya kalau keretaan jarak jauh gini, cuma emang ya lelah sih namanya juga perjalanan ya. Oke. Jadi
kurang lebih sampai di sini dulu perjalanan saya dengan kereta api Majapahit hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya.